Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ngobor seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Di sini masih ada duo bro. Ini panggilan dari teman-teman ya. Iya. Ada Biung di sini. Seperti biasa mau berbagi cerita. Nanti masalah horor nggak horornya itu balik lagi ke kawan-kawan semuanya. Sama Ya, pemirsa gitu. Sama pemirsa di rumah gitu, kayak TV ya. Seolah-olah siapa tahu ada. Ini kalau zaman dulu kita itu masuk TV loh. Iya. Soalnya ada yang nonton di TV juga kan. Oh gitu ya. Bisa jadi sih. Iya, kalau zaman dulu itu kita ya kelas-kelasnya ketoprak kayaknya mungkin ya. Sebenarnya kita ini artis apa bukan sih? Bi? Bukan. Ya kita artis, tapi kita bukan selebriti. Bukannya. Masih jauh dari level seleb. Tapi kita juga nggak pengen menuju ke sana juga ya. Bi? Ya Biasa kita aja artis, ya. kita artis ini kan bagian dari seni ya gitu. Iya. Artis dalam konteks itu seniman gitu. Ya senias. Nah, kalau selebriti enggak lah, nggak usah lah. Ribet. Nah, nggak mau. Oke, Bro Ayu, waktu dan tempat Mau dipersilakan. dipikirin ya, Bi. Oh, enggak beneran, gue Enggak ya? nggak pengen Nggak mau. serius. Baiklah. Gue mau duitnya aja. Duitnya ya. Keselepannya nggak perlu. Populer nggak penting. Nggak penting. Kayak orang biasa tapi duitnya tuh kayak itulah YouTuber lain yang Oh iya. puluhan juta kayak gitu. Ya wis. Amin. Amin. Jadi aku bisa ngikut kemana-mana wis pokoknya. Amin. Kawan-kawan semua di rumah juga ya, semoga dimudahkan ya rezekinya, Baik. Iya. diberi kesehatan, keluarganya baik-baik aja, semuanya sehat kayak gitulah. Pikirannya juga tenang gitu, yang adem-adem aja, nggak usah mikirin, jauhi iri dan dengki gitu. Jangan iri dan dengki, siapa yang rugi ya kita sendiri gitu kan. Kayak gitu. Keluar lagi jargon ini udah lama nggak keluar ya Bro Ayu. Bener. Monggo Bro Ayu. Oke, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Walaupun nggak mempersilakan ya, udah ya. Udah tadi. Udah, aku nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tentunya. Selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ketemu dengan kami dua bro katanya yang niatnya pengen ngobrolin yang horor-horor ini. Semoga menghibur gitu aja wis ya. Amin, iya. Ya ini Itu harapan terbesar kita ya. harapan terbesar kita. Keren banget. Gue dari tadi tuh mikirin pengen Bro gitu. Kenapa Tapi nggak ya, pesan? Gitu tutup kan. belum buka kan Itu masalah. kan hobi macam-macam. Ada orang bilang kok mau makannya mie terus Dan hobinya makan ini itu. apa ya? Gue mulai berhalusinasi. Gitu. Apa itu? Asik, gara-gara nggak makan mie ya. Gitu. Oh, bisa jadi. Lebay. Lebay itu kadang-kadang penting. Kadang penting, kadang perlu. Terus gimana? Gue ngomong dulu kan, buat ngisi waktu lu nyalain rokok gitu kan maksudnya. Tentu Bi. Udah nyala kan, gantian. Ini adalah sebuah kisah. Kita masuk ke cerita Bi. Nah ini kalau udah masuk ini adalah sebuah kisah, itu udah berarti serius gitu ya. Ya, ini serius aku duduknya aja kan udah berubah begini. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi belum lama ini. Begitu ya, Bi. Jadi dengan adanya kemarin banyak orang sakit, ada virus begitu ya. Jadi kan berdampak semua orang-orang dunia usaha begitu, Bi. Termasuk di daerah kami, di daerah aku sana kan banyak kan orang-orang itu berniaga. Kalau misalnya dunia industri lesu, tadinya ada sip-sipan kerja begitu jadi satu sip doang. Akhirnya orang dagang juga yang tadinya makan siang di warteg misalnya kayak gitu, pulang ke rumah nggak makan di warteg. Semua itu akhirnya pada goyang. Nggak semuanya tapi berdampak gitu ya. Dan banyak dari mereka akhirnya kelamaan di sana ada PPKM dan lain-lain, mendingan nyelos pulang ke kampung. Dan di situ untuk orang-orang yang berpikirnya nggak terlalu mendramatisir atau ini bikin momok menakutkan, aku harus gimana menutup diri, itu difungsikan untuk ketemu sahabat-sahabat lama begitu lebih. Silaturahmi gitu Iya, ya, teman-teman kesempatan masa ya. kecil begitu. Termasuk ini aku mau nyeritain seorang yang bernama tadi, bukan Pono yang kemarin ya, tapi Supono. Terus ada tadi yang namanya Kasmuri, sama tadi namanya siapa satunya ya Wasroi begitu aja, nama-nama familiar sini gitu. Tapi ini bukan nama asli. Ini ngomong-ngomong Kasmuri, gue jadi inget salah satu temen SMP. Dia tuh punya warung, Kasmuri. namanya Warung Kasmuri gitu. Itu tuh Namanya langsung nama itu. iya, namanya Warung Kasmuri. Itu lumayan terkenal loh di daerah Kaliwadas itu. Ini sekalian promo ya, bantuin temen, dia nggak Oh tahu. masih aktif. Masih aktif sekarang. Namanya Herman. Herman itu teman SMP gue. Oh gitu. Herman. Cuman beda kelas, cuman deket. Maksudnya Kasmuri apa Herman?
Kasmuri itu nama anaknya, Herman itu nama anaknya. Nah, nama Kasmuri itu diambil dari nama bapaknya almarhum. Warung Ponggol begitu. Warung Kasmuri itu. Gitu ya. Itu laris. Berhasil dia, alhamdulillah gitu ya. Halo Bro Herman, kalau dia nonton gitu ya. Semoga nonton. Ini kembali lagi ke cerita. Mereka itu akhirnya mereka yang termasuk orang-orang yang nggak mau ambil pusing dengan ini semua. Ini tak ambil hikmahnya buat ketemuan sama kawan-kawan lama. Dan tersebutlah akhirnya mereka ketemu. Seneng banget kan. Paling juga kalau ketemu kadang senengnya gimana? Wah, gitu kan. Kalau cewek kan begini. Kalau cowok nggak begitu. Guys, aku ketemu Ayung. Wah, gitu. Nah mereka biasanya kalau yang lebay kan ketemu di sawah. Ih, sawahnya bagus banget. Itu lebay. Emang orang kampung ngomong kayak gitu nggak pantas. Aku baru tahu kalau sawah itu bagus banget. Iya, ini pohon apa? Tahu pisang. Ngomong ini pohon apa bagus banget. Itu lebay. Itu baru pisang gitu ya. Iya, padahal kemarin aja. Oh, ini pisang gitu. Aku baru tahu lihat. Baru itu lebay. Nggak kayak gitu. Nah, mereka aja yang kayak gitu. Iya, mereka ketemuan di tempat biasa begitu ya, karena mereka sebenarnya punya telepon masing-masing pun buat punya doang, buat ngubungin aja saking sibuknya. Paling kalau misalnya ada acara di kampung nanti mau ada acara hall apa gitu, bisa pulang apa nggak bisa pulang ya nanti sumbangannya kayak gitu. Nanti kan ada yang ke Jakarta ngambil gitu ya. Nah ini akhirnya karena denger sama-sama di kampung, yuk ketemuan yuk, lucu-lucuan kayak dulu. Itu ketemuan Kasmuri, Wasroi, terus tadi Supono, tapi bukan Pono yang kemarin ya Bi. Nah ini kita udah di rumah siapa? Di rumah Pono aja, Supono, di rumahnya Supono yang latarnya lebih luas gitu dan dekat sama sawah, masih banyak ini kebunnya yang banyak kebun begitu ya. Nanti siapa tahu ini kan musim mangga, kemarin kan sempat musim mangga Bi. Itu mangga kebunnya masih ada apa enggak gitu, ternyata udah ditebang. Kalau di Jawa Barat itu musim mangga sepanjang tahun Bro. Iya. Punten, mangga gitu. Betul, itu betul Bi. Kalau di Solo namanya monggo. Monggo, itu semua musim sepanjang tahun. Iya, kalau ditanya Mas ada mangga di sini nggak ada gitu. Sini adanya monggo gitu. Musim ini ya. Nah itu mereka ketemuan, terus akhirnya ini ketemuan sore hari. Itu pun memastikan mereka video call. Udah zaman era sekarang kan video call. Udah temuannya Fono apa belum? Coba video call. Oh iya, iki latare Fono. Fono nendi? Ini Pononya. Hai, udah ngomongnya guys. Padahal udah tua-tua, Bi. Udah umuran 50, 40 begitu. Halo guys, gitu. Udah kayak YouTuber begitu. Wis kagian meneh kesini cepetan. Kita ngobrolin agenda nanti malam. Itu akhirnya ada yang bawa bocah, tapi ada yang bawa istri sama istri begitu ya. Reunian kecil. Ngobrol-ngobrol reunian gimana istrinya biasanya nggak kenal. Atau sekampung emang mereka. Sekampung. Akhirnya sekampung aja sibuk nggak bisa ketemu. Paling lebaran Bi, itu aja kadang yang lebaran tempatnya istri nggak ketemu Bi. Nah ini sebenarnya gini, kalau suami kemana-mana bawa istri, iya. Janjian sama teman-temannya, yang lain suruh bawa istri juga, itu biar istrinya nggak gangguin, tahu nggak sih? Jadi ada temennya di sana gitu kan. Gitu. Ini kita buka buat para istri ya Bi. Siapa tahu terkecoh gitu loh. Iya kayak gitu itu. Jadi sebenarnya tuh gitu, bukan suaminya baik atau gimana. Iya. Istrinya diajak supaya nggak ribut gitu, tenang. Oh suamiku ya mainnya emang kesana. Terus emang itu tadi janjian sama yang lain dikasih temen itu sana udah gitu. Kita mau main-main sendiri gitu. Karena laki-laki itu sampai tua pun pasti tetap pengen main. Iya, masih pengen main. Kayak jiwa anak-anaknya masih ada begitu. Jadi yang istri ngomong gitu ya. Yang penting mainnya main bener gitu. Iya, main bener. Udah lanjut, Bro. Itu mereka ngumpul akhirnya gini ya. No, mau gini-gini doang kita ketemu no. Jangan ngomongin pandemi no. Wes di TV udah diomongin, di channel YouTube ada, di ini wes pokoknya belenger katanya. Kita mau mati, mau hidup, mau urusan Gusti Allah. Yang penting kemarin rezeki kita udah dikasih, kita lagi nganggur. Rezeki kemarin kan masih ada. Iya setuju kata yang lain. Tapi ora dan wes saja dibahas katanya. Kita dulu tempat ini no, dulu rumahmu bukan di sini ya no. Alah kayak kemarin gak ketemu aja rasanya begitu Bi. Iya masih kan masih rumah lugu. Iya sini serem dulu begini-begini kan. Aku sebenarnya pengen gini ya, tak usulin, tapi kalian mau nerima apa enggak? Kita ngobor yuk katanya, nanti malam ngobor. Bukan ngobrol horor bukan kan? Bukan. Ngobor ini. Ngobor beneran, ngobor iki lah, ngobor burung apa ngobor ikan kan macam-macam. Tapi kata dia, musim hujan kayak gini kan kemarin musim hujan ya. Musim hujan kayak gini ngobor apa ikan juga kalau volume airnya gede nggak kelihatan susah.
jangan ngubur ikan, ngubur manuk. Ngubur manuk saiki wis langka katanya, burung sekarang udah nggak ada. Ya emang kenyataannya sekarang kan udah penangkapan ya besar-besaran kan burung. Kalau zaman dulu waktu mereka kecilnya aku juga di belakang masih ada kebun. Kalau diajak ke Mbah, itu burung nggak susah-susah amat. Itu masih kebun kayak belantara. Dikepnya nih itu pada nangkring ngetilang apa itu di bawah gitu masih bisa diserap begini gitu ya. Oh sekarang burung gereja aja masih dijual. Ini di depan sini banyak nih burung. Iya kan? Burung pada makanin itu nasi kan jemur gitu kan. Nah itu pada ngumpulnya di situ. Turunnya ada puluhan kalau datang. Iya kalau dulu burung-burung sekarang mungkin bergengsi ya kayak ketilang atau cocokan atau apa dulu itu tinggal nangkepin pakai senter itu diimprok begitu. Kalau sekarang wah burung sekarang susah no. Ya burung makanya di situ uniknya kita honeymoon rasanya aja. Kebunnya udah jarang. Gila aja sekarang saiki kok masuk kebun lemute bro katanya udah ada nyamuknya. Terus kemana? Ya pinggir-pinggiran sawah aja gitu. Kan gue baterai ya pakai baterai. Iya pakai baterai. Center ya. Iya baterai center dulu masih ada apa enggak? Nanti aku tak cari punya orang tua. Kamu punya enggak? Aku pakai baterai SWAT kata merek MIFI. Enggak itu bukan merek. Bukan ya. Nah akhirnya mereka apa sih kata para istri tadi ngomong rame kalau udah ngumpul kayak gitu lupa sama istri. Kita nggak melupakan istri mah kayak gitu kan. Nih bojo tambah meling katanya tambah ayo udah mulai ada yang kayak gitu kan. Jangan macam-macam. Itu ini urusan cowok-cowok kita yang penting positif kayak gini. Mau ngapain? Ngobrol yang takutan sama istri begitu Bi. Reka-reka temen ada yang bilang gitu Bi. Reka-reka itu macam-macam aja cari penyakit gitu. Enggak buat mengenang masa lalu daripada mikirin pandemi pusing katanya begitu. Iya ngobrol tapi pakai masker. Masker apa? Orang di kebun pakai masker gitu Bi. Akhirnya mereka janjian waktu yang ditentukan. Mereka berangkat ketemu di rumahnya Supono tadi dengan atribut lengkap Bi. Ya cuman kayak gitu celana segini lah ya udah pakai autan pakai apa itu ya anti nyamuk begitu ya. Mereka akhirnya berangkat pakai jaket ada gerimis juga kecil Bi. Terus dari kampungnya si Pono tadi kan pinggiran sawah ya memang gak ada itu Bi. Gak ada burung emang gak ada burung corat-corat iki kalau misalnya ada kunti apa pocongan rame ya no. Jangan ngomong kayak gitu Ri dulu aku masih berani kalau sekarang nih aku udah perutnya udah melending katanya perutnya udah gede kalian lari bisa aku enggak kata Pono kan gendut sendiri. Iya ya tapi mesti setan dulu sampai saat sekarang itu masih seremnya sama apa enggak ya. Jangan ngomongin kayak gitu pokoknya. Itu emang nggak muncul, setan di rojim nggak muncul Bi. Itu nyampe dia itu samping kampungnya dia nggak ada ini burung. Akhirnya kesana yuk, ini seberang wilayah bro. Disitulah tantangannya kita seberang wilayah. Kalau dulu biasanya ada yang serem-serem. Iya ya di situ tuh. Dulu kalau di seberang desa ini, aku nggak mau nyebut nama desa apa, tapi di situ sering muncul misalnya ada siluman ular, siluman ini, kadang-kadang juga malu kayak gini, malah kuntinya nyampe yang merah-merah. Siluman cacing gitu ada. Iya, siluman cacing mesti ada Bi. Semua unsur biasanya ada ditiru begitu. Nggak diekspos gitu. Nggak diekspos. Mereka juga pemalu mungkin, underground di bawah tanah. Nah ini akhirnya mereka jalan lagi muter-muter. Wah, saiki kan ini ya mereka akhirnya kan lelah di tengah perjalanan tadi emang nggak ada burung bicolot-colot memang sekali-kali dia ngeliat musang atau apalah ya binatang malam begitu cuman istirahat itu di persimpangan sawah itu lokasinya deket-deket waktu horor ngobrol gitu di situ mereka ada tempat jagongan begitu ya bis-bisan pernah dibahas seperti itu ngobrol. Akhirnya katanya ini gara-gara tol ini maidonya ini gara-gara tol katanya ya enggak emang kemarin udah ditangkap burung udah ditangkepin enggak tapi kalau enggak bising banget suara kendaraan kamu sadar enggak sekarang ini kampung kita beda kayak dulu iya sekarang kalau dulu kita di kampung itu suasananya cuma binatang malam nyenyet sepi kalau sekarang was iya kayak gitu ya iseng-iseng yuk main ke tol kata dia begitu nggak ada burung jelas main ke tol yuk nengokin tol kayak nggak kalau pulang nggak lewat tol aja itu Marzuki ngusulin seperti itu Bi
yuk, namanya ngaspi kayak bocah. 3 orang itu. 3 orang masuk ke sana, Bi. Itu dari tempatnya si tadi yang terakhir buat jagongan tadi. Oh ya, bisa. Bibisan tadi itu jalan masih ngulon lagi agak lama, mau nyerah sebenarnya. Pas di pertengahan jalan gerimis mulai turun lagi kencang. Akhirnya, no, kegian no, cepetan no, kita masuk ke sana. Jadi biasanya kan kalau tol biasanya ya kan buat jalur begitu, terus ngelewati kali atau misalnya jalan ada kecil ada lorongnya. Itu masuk ke lorong, niatnya mereka mau ngob di situ. Kayak boy di sana Pak, di sana aja. Kalau gubuk itu tetap aja basah. Kalau ada kan gubuk petani begitu ya, gubuk di sawah tetap basah terus becek. Mendingan di bawah tol aja. Ya wis. Ini air mulai kencang hujan, tempat mereka juga sempat basah. Masuk ke dalam lorong tadi, Bi. Alhasil itu kan lorong tuh lebar ya, jalan yang dilewatin cukup lebar, mungkin ada sekitar 10-an meter bolongan begininya. Itu kesananya lebih panjang lagi, jadi ngomong di situ gemelandang gitu ya. Ada gaungnya gitu ya. Ada gaung begitu. Mereka ke situ senang banget, udah ke situ senang banget, tapi sesaat, Bi. Jadi hujan di luar gede, ada petirnya. Terus, no, piye katanya gimana itu dia nggak nyampe masuk ke dalam ke sana, masih jauh ke sana gitu ya, jadi masih di pinggiran. Tapi itu jalan ya jalan itu jalan, tapi siang hari pun masih sepi banget dilewatin orang, jarang banget, paling orang-orang yang cari rumput, yang sawahnya di seberang begitu ya, jarang banget. Ini akhirnya tadi Marzuki juga Pono, terus ini mulai ngerasa kok kita kesini ya kesini kan ya nggak kehujanan. Kamu nggak ngerasa apa? Nih, no. Serem banget ini gelandang gitu ya gaung. Iya ya ki udah begitu. Ini kalau kata orang, kalau tempat kayak gini, kita bayangin gini aja. Kita ada gubuk kecil aja di sawah, jauh dari orang, pasti ada memedinya. Jangan ngomongin yang kayak gitu, nanti denger katanya begitu. Itu apa gelandang banget begitu, suaranya gaung banget, Bi. Mereka mulai merasa takut, Bi, saat itu mereka merasa takut. Jadi surung-surungan. Tadinya kan yang mepet tembok si Pono, terus Marzuki mepet, ininya ngadep ke sini. Itu aku sebelah sini. Udah tua pada kayak gitu. Tuh ngerasa ketakutan semua, Bi. Akhirnya nongkrong. Mereka nongkrong itu nggak basah karena jalannya agak legok begini. Aliran air tuh ada buangannya juga kan bagus. Ini kering di situ, Bi. Terus ada katanya ada kayak gelaran dari plastik. Mereka duduk di situ, Bi. Tapi sialnya tadi sempat coret-coret baterai senter. Itu semua baterai mati semua katanya, Bi. Habis ya. Habis. Enggak mungkin habis. Di cas tuh full dan kuat, apalagi baterai yang headlamp itu kan kuat banget. Itu tiba-tiba mati semua. Jadi, no, kok bateraiku habis? Kamu baterainya setan belis, kayak pasti belis katanya. Ini perkaranya belis, ini yang matiin belis. Jangan ngomong kayak gitu. Ada penerangan yang lain nggak ada yang bawa HP, Pi. Jadi waktu itu disita sama istri-istri. Takutnya di luar mesejan nama siapa, WA-an gitu kan. Aku disita. Lah terus ini gimana? Terus itu bawanya gelap gulita. Paling dia bawanya korek buat merokok gitu. Tapi kalau misalnya segelap itu pun posisi hujan di lorongnya ini ada petir, ada ini tetap di bolongannya kelihatan. Mereka lagi serem-serem kayak gitu, Bi. Ini Pono nyeletuk. Kalau kayak gini ya tiba-tiba ada yang dari dalam gitu terus ngomong, Mas, lagi ngapain Mas? Piye ya ceritanya gimana? Jangan aku takutin, ini aja aku udah mulai takut. Aku sendiri ngomong kayak gitu takut deh katanya. Ini akhirnya kamu bawa minum apa enggak? Mereka akhirnya ngopi di situ, ngopi pakai yang ini kan ya termos kecil. Mereka ngopi di situ, terus mereka lagi ngomongin macam-macam. Ternyata nggak ada setan, nggak ada apa-apa, santai begitu ya. Tapi di sela-sela mereka ngomong, mereka baru ada suara yang lain, tapi dari suara dalam. Si itu ada si kan itu gaung. Itu di sela-sela itu ada suara, ada orang ngobrol juga katanya, Bi. Kayak ada yang ngobrol ya gitu. Iya ya. Malah jangan ngomong kayak gitu. Coba dengerin sih. Kalau lagi dengerin itu diem sama-sama. Tapi kalau ini lagi ngobrol, di sana juga ngobrol, tapi arah dalam, Bi. Arah dalam itu kesananya mungkin ya sama ini kan tol kan begini panjang ya, lebar itu posisinya kan begini gunung. Iya, 20 meter lebih. Lebih mungkin 25 atau 30 ke sana lebar. Uruk sih modelnya begitu ya, Bi. Nah, ini
mereka mulai takut. Iya, ada yang ngobrol. Suaranya katanya laki-laki perempuan begitu, Bi. Ada yang ngomong tapi nggak jelas ngomongin apa, tapi mereka ngobrol. Kalau ketika mereka ngobrol, mereka mikirnya ini gaungnya kita kali, tapi nggak ada ketawanya. Lama-lama, wis kita diem aja, nggak usah ngomong. Pokoknya kita nggak usah ngomong. Itu rapat, nggak ada yang pengen membelakangi. Berarti ngadepnya ke sana semua, adil begitu. Ntar geser ke sini, dia kayak anak kecil, Bi. Itu lama-lama dengar suaranya, jadi ada ketawa-ketiwi perempuan, nanti ada laki-laki ngobrolnya bahasa Jawa tentu, tapi nggak jelas ngomongin apa, Bi. Cuman sepotong, nanti ada ketawa, sepotong ada ketawa. Itu di luar udah petir, ada geledek juga ya. Udah mulai ya menakutkan banget kata mereka. Ini akhirnya ngopi-ngopi, rokok. Yang jelas kita nggak bisa keluar suara itu selama mereka itu nggak mendekat. Apa kamu berani diparanin aja yuk katanya. Siapa tahu ada orang ngaub juga di sebelah sana, Bi. Itu mereka tuntun-tuntunan. Tapi kita kan nggak bawa senter. Pakai lampu ini katanya. Pakai lampu korek. Mereka itu gandeng-gandengan ke sana marahin gitu. Nggak ada siapa-siapa, Bi. Wis cocok. Sampai ujung. Cocok iki belis, jelas iki belis, iki setan, iki jelas setan. Balik lagi mereka, jangan di sini. Pokoknya di sini tempatnya kayaknya ngobrolnya mereka. Kita ganti lagi ke sana, kita ke sana. Tuntun-tuntunan lagi itu ke Sandung, ke Paduk-Paduk itu. Nyampe ke tempat tadi semula. Itu ngobrol lagi sebelah sana, Bi. Tapi makin lama makin senyap. Itu berangsur mereka senyap. Hujan mulai reda, cuma masih rintik. Yang mereka lihat itu pasti apa ya yang kelihatan itu di ujungnya lorong tadi. Mereka kan dari dalam, kelihatan dari luar. Itu ada sosok yang berdiri, Bi. Di situ dedeknya, tingginya ya seorang persis. Itu berdirinya berarti di tempat mereka masuk ya? Persis kayak tempat mereka masuk, tapi posisinya nggak di pinggir, di tengah persis, di tengah itu. Pada senggol-senggol begini. Ri, uang. Gantung apa? Nggak jelas, pokoknya hitam doang begitu. Terus akhirnya karena mereka takut ngudut begini daripada nanti dia nyamperin atau gimana, diberani-beraniin. Perwakilan yang paling berani Kasmuri kan. Ri, kamu aja ya yang penting kalian sampingnya aku. Mereka tuh tuntunan nyamperin sosok tadi, Bi. Karena mungkin itu orang. Karena buat mastiin itu sekilas-kilas iya bentuk orang, tapi perempuan, Bi, katanya. Perempuan. Nah, akhirnya ini buat nerangin gimana lampu juga nggak bisa hidup sama sekali. Dilampuin, disorotin pakai korek, Bi. Dikorekin begini. Mereka itu langsung mundur lagi pas ngelihat sosok tadi, ternyata cewek, Bi. Lu bilang tadi perempuan. Sekarang lu bilang cewek. Ntar besok lagi lu bilang wanita. Kesalahan besar dalam hidupku. Iya, lebay banget kan. Itu gue nyatet banget apa yang lu omongin. Iya. Lu bilang tadi perempuan, terus lu bilang cewek. Jadi gimana sih? Pasti aku dapat sanksi nanti sama komisi ini ya, Bi ya. Terus? Baiknya perempuan apa cewek ya? Terserah deh enaknya apa. Oke. Itu ternyata pas di center begini, pakai korek begitu, pas mukanya, Bi. Perempuan, rambutnya. Perempuan atau cewek? Cewek apa perempuan? Tadi lu bilang cewek. Astagfirullahaladzim. Itu adalah perempuan yang kecewek-cewekan. Ya udah. Boleh. Perempuan yang kecewek-cewekan. Ada ceweknya, ada perempuannya gitu. Iya. Itu rambutnya digelung, rambutnya panjang tapi digelung, tapi masih banyak yang jatuh ke sini. Basah katanya. Uang apa duduk? Aku bilang orang apa bukan? Nggak tahu, tapi orang, kelihatannya orang. Pakai baju enggak waktu itu? Nanti, itu kan nanti. Baru di atasnya dong nanti. Itu disorotin di atasnya begini. Mereka itu jimprak, kayak langsung kaget ke belakang lagi. Itu bareng sama gede katanya, biar gitu. Itu mau lari kemana? Setan, udah Pono udah ngomong begitu, langsung dipegangin sama yang lain begitu kan. Enggak, itu orang. Itu katanya pas disenterin begini, enggak senyum, enggak apa, Bi, si cewek tadi. Si cewek yang ke perempuan-perempuanan, Bi. Itu enggak angel, itu enggak ada suara senyuman, ketawa atau apa. Yang jelas dia agak nunduk, si ininya rambutnya itu kriwil-kriwil ya, agak ikal begitu, basah kayak kehujanan begitu, Bi. Nah itu orang kasihan, cewek itu ada yang biasa seneng sama kayak gituan ya, Bi. Eman-eman katanya, eman-eman dasmu ini siapa tahu memedi. Enggak, ini bukan memedi. Ayo maju lagi, geser-geser bareng-bareng begitu, Bi. Ini
Akhirnya diteliti lagi, Mbak dikorekin lagi, Bi. Koreknya dia ini basah kan, karena saking gugupnya, pinjem koreknya yang lain, rokok semua sih. Dikorekin lagi begini, ternyata bener perempuan dan basah, dia kayak kehujanan. Tapi yang bikin aneh buat mereka, semakin ke bawah diginiin, ngapunten ya Mbak, mastiin aja katanya, orang apa bukan. Sempat-sempatnya ngomong kayak gitu, Bi. Itu katanya nggak senyum, nggak apa, cuman berdiri, dia ngadepnya keluar, bukan ke dalam gitu loh. Maksudnya gimana, gue nggak ngerti. Dia berdiri pas di depan lorong tadi, ngadepnya bukan ke dalam ke arah lorong, tapi ngadepnya ke arah luar. Itu kalau nggak dipakai korek. Berarti saat mereka ngelihat itu ngelihatnya bagian belakang. Bagian belakang, enggak lagi dini kan begini, Bi. Jadi tetap kan ini tetap nggak jelas, tetap nggak, walaupun di luar hujan, terus kadang ada trelep apa petir, itu tetap nggak jelas. Itu disenterin begini, nyampe dicerita padahal serem, aku ada kegugunya begini, ada ketawanya. Masa si Pono akhirnya berani, udah ketahuan cewek ya, disenterin begini, pakai korek begini, kan dari muka itu masih diem, itu nyampe ininya nyaruk penonjolan katanya, nyaruk begitu, maaf Mbak, kata gitu, sengaja kali, nggak tahu itu Pono sengaja apa enggak, kan ke bawah begini, bimastiin, itu del gitu, akhirnya maaf Mbak, nggak sengaja, itu nggak ada reaksi sama sekali si perempuan tadi, tapi pakaiannya aneh, pakaiannya kayak jarit kebaya dulu kayak gitu lebih. Semudah itu gitu loh, terus ngapain tengah malam begini, itu udah malam banget sih Bi jatuhnya, lama di situ pokoknya. Itu bawahnya juga pakai jarit, nempel tanah apa nggak tahu, nggak nyampe ke bawah, pokoknya kita udah apa dari penonjolannya, dari orangnya itu secantik itu, ini bahasa gimana sih cewek ngeliat cowok ngeliat cewek bahasa-bahasan kayak gitu, siapa yang nggak suka, tapi nggak mikirin ini setan apa enggak, dan itu nggak nyampe mikirin ke bawahnya tuh nempel apa enggak, padahal nempel apa enggak juga nggak tentu itu kan ya, itu bahwa setan apa bukan, yang pasti kita mundur lagi, itu ngajak ngomong si tadi perempuan tadi, Mbak neduh ya Mbak, ngapain dari mana, itu nggak dijawab apa-apa Bi, cuman dia akhirnya senyum, disenterin lagi, dipakai korek lagi, senyum, Mas bisa anterin aku nggak, ngomong kayak gitu, tentu dalam bahasa Jawa. Itu gimana ngomongnya? Mas bisa nganternya orang. Mas gelem nganter aku orang, Mas. Orang anggonyong ya? Sampai begini, Bi. Orang anggonyong. Enggak semua pakai nyong, Bi. Itu mau nganter aku enggak, nyampe ke seberang katanya, Bi. Loh, masih hujan, Mbak, di sini aja sama kami. Atis loh. Udah mulai takutnya hilang lihat packaging yang kayak gitu, Bi. Mereka itu yang nakal-nakal banget lah, tak bilang begitu ya. Tapi nanti dianterin Mas, ini udah mulai reda katanya. Ayo anterin aku ke seberang. Lu jenengan dari mana? Nggak usah tanya, pokoknya aku udah kehujanan katanya. Udah dingin banget nih. Itu mereka itu balapan katanya kayak gini, balapan pengen lihat gitu supaya jelas begini, namanya bapak-bapak begitu ya, Bi. Itu Mas, ayo toh dianterin aku ke seberang, minta kayak gitu. Mereka itu nggak ada, masing-masing pengen tapi takut, Bi. Ini belum jelas, katanya nggak usah tanya aku siapa, yang pasti anterin aja aku ke seberang. Itu Pono sama Marzuki nggak ada yang berani dua-duanya, tapi mereka nyurung satunya, Bi. Siapa lagi tadi namanya, nama samaran ki sering lupa aku loh. Ya taruhlah si siapa lah begitu ya. Kasmuri akhirnya ngomong, masa harus aku sih, ngomong kayak gitu sama teman-temannya. Oh lah, masa harus aku apa, emang kamu yang niat, Ri, katanya dari dulu juga kamu paling kenteng, paling demen yang kalau kayak gini. Ini terpaksa loh ya Mbak, katanya. Bro, bentar bro, sorry, darurat ini. Pas banget untung tadi ketahuan. Terus Kasmuri itu pas banget apa ini, kebenaran kamu yang dari dulu kan sering begitu, kalau masalah cewek itu nomor satu. Enggak, ini masalah tolong menolong aja loh, katanya dia begitu. Lah aku dibatiri ya, katanya aku kancani, aku ditemenin ngantar ke sono. Enggak Mas, udah biarin, kalau yang lain nggak mau ya udah. Ada kata-kata nggak mau, Bi, nggak mau apa begitu buat Kasmuri kan. Pon, nggak mau Pon, katanya gitu. Ri, gokon kabeh Ri, katanya begitu. Dia takut, pikirannya udah mulai beralih, ini jangan-jangan bukan orang, Bi. Sama tadi Marzuki, buat kamu aja Ri, katanya buat kamu semua Ri. Ini mereka itu bisa
apa Kasmuri yang tadinya benar-benar respect sama kawan, benar-benar dia itu apa-apa pengennya bareng gitu, kayak dibuat lupa di saat itu. Dia pokoknya ya wis bilang kayak gitu tok, dan mereka itu jalan masuk ke dalam lorong tadi. Kasmuri pegang korek itu nggak nyalain korek sama sekali, Bi. Cuman dengeran si perempuan tadi sesekali itu ketawa gitu dan gema gitu. Kayak gitu kecil, Bi. Kasmuri nggak ada suara apa-apa, Bi. Itu terus ke sana nyampe diem, nggak ada suara apapun. Nah, ini yang Pono sama Marzuki makin takut. Itu sebenarnya orang apa bukan ya, No? Kalau lihatannya tadi si orang cantik, tapi aku merinding aslinya, No. Aku juga Kasmuri jangan-jangan dipangan, kata begitu. Bunga nggak apa-apa ya, No? Apa kita nyusulin ke sono? Jangan wis, pokoknya kalau ada apa-apa ini kita ganjil loh. Iya, astagfirullahaladzim, katanya kita ganjil, Bi, baru Bi. Jalan-jalan malam ganjil, dan itu katanya Selasa Kliwon, Bi, pas saat itu. Terus akhirnya mereka kita tunggu aja. Itu dia nungguin, hujan juga belum reda, masih gerimis, masih banyak petir. Nah, ini nyalain rokok pas lagi Pono nyalain rokok. Pono kan berarti sebelah sini, sebelah dalam, nyalain rokok begini. Itu di dalam gelap gulita kayak gitu, segini aja terang kan, Bi. Di tembok sebelah sana itu membayang, Bi, ada bayangan. Itu sosok katanya aneh, sosoknya nggak jelas, pokoknya tumpuk begitu, tapi ada kepala ular pokoknya begini, tapi di tembok begitu. Itu tadinya Pono nggak nyadar, karena Kasmuri yang begini kan, Bi, nyalain rokok begini, Pono nggak nyadar. Itu masih gremeng aja, masih ngomong Kasmuri gimana ya, No? Kasmuri gimana ya, Eki, gimana nanti pulangnya gimana, dia itu diapain apa enggak, selamat apa enggak. Itu masih ngomong ini sambil nyalain rokok begini, itu kelihatan ada gelondong kayak tumpukan, terus kepalanya ular begini. Itu si Marzuki nyenggol Pono, no, jangan ngomong terus, no, lihat, itu, no, depan kita, lihat, wayangannya sopo, wayangan apa itu, bayangan apa. Pono masih enggak, bayangan apa, koreknya dia bahasa, Bi. Disetel lagi begini, lu, kok bayangan kayak gitu? Kita keluar aja. Itu mereka niatnya mau bersut keluar, tapi baru mau keluar mereka nggak medulin Marzuki, bodoh amat. Ini bayangannya jelas ular. Kasmuri nggak. Iya, nggak bayangin itu si Kasmuri nanti kenapa. Pokoknya mereka udah ketakutan, bayangannya begini, berarti di sini ada penghuninya yang jelas. Bayangannya segitu, segede apa ularnya? Bisa jadi malah kebalik, justru kecil kan, nggak ngerti, Bi. Di depan mereka atau apa kan ya, apa di belakang mereka, tapi mereka takut banget. Mereka pengen keluar, nggak pedulin sama tadi ya Kasmuri. Itu di luar bunyi lagi der kayak gitu, petir. Akhirnya mereka nggak mau nongkrong di pinggiran, jadi bukan di dalam, mipir ke sampingnya tadi, Bi. Sampingnya tembok tadi. Berarti sebelah luar itu nggak, mungkin hujan kan kadang-kadang miring begini ya, nggak terlalu kena hujan. Tampil habis Panpora katanya tampil mereka nungguin di situ sampai hujannya reda, Bi. Sampai hujannya reda, itu nggak tahu kenapa iseng-iseng nyalain ini senter, nyala lagi, Bi. Senter itu nyala lagi, loh, nyala, aneh banget ya, hujan udah reda di sini malah nyala. Itu baterainya sama, baterainya Marzuki juga nyala. Itu langsung mereka Kasmuri langsung kayak gitu, itu mereka langsung masuk ke dalam itu, nyorotin dari pinggirannya aja langsung ketahuan sana kan, karena gelap banget. Itu kawannya, mungkin itu Kasmuri itu udah ngeletak, Bi, katanya. Jadi posisinya di tengah tapi di ujung. Iya, ujung sana loh. Ujung sana katanya, no, Kasmuri, jangan gegabah, belum tentu Kasmuri. Yus parani bareng-bareng, katanya. Akhirnya bareng-bareng dideketin ke sana. Ternyata emang bener kawannya tuh dalam kondisi udah pingsan. Di sana udah pingsan, tapi ada yang aneh, katanya di sebelah kayak di sini tuh, kalau orang yang mungkin yang berkumpul kayak gitu kan biasanya ada merah-merah misalnya, itu biru-biru, Bi, katanya lebam-lebam biru di sebelah lehernya seperti itu. Itu pucet banget. No, Ri, digoyang-goyangin begitu, dia nggak mau bangun. Akhirnya ini kok pada biru-biru begini, no. Ya udah, mereka akhirnya nggak ada cara lain dan nggak mau berlama-lama di situ, itu dipanggul sama mereka berdua, karena yang lebih gede badannya Pono tadi, yang gendut tadi dipanggul sampai Pono, nanti berhenti lagi. Itu nyampe rumah
dan nggak mau laporan ke istri siapapun. Bahkan mereka itu nggak ada yang masuk ke rumahnya Pono nyampe pagi, nyampe jam 3-an si Kasmuri akhirnya bangun. Jadi nggak ngetok-ngetok ke rumah Pono, takut nanti dimarahin sama istri macem-macem, istrinya WA ke istri yang lain nanti nggak bisa main lagi. Nyatanya Kasmuri tetap nggak mau ngomong, lebih cenderung nggak bisa ngomong lah. Nyampe azan subuh persis baru dia ngomong, aku nggak mau kayak gitu lagi katanya, aku nggak mau kayak gitu lagi, nggak mau macem-macem lagi katanya. Loh, Ri, siapa Ri? Katanya begitu, cuman kayak gitu doang. Jadi tadi cewek itu siapa? Cuman kayak gini doang. Bangau mungkin ya. Itu ceritanya sampai segitu, Vi. Pokoknya kapan wae pun hujan-hujan apalagi sosok pun jangan kesana katanya. Itu asli singit banget katanya begitu. Mungkin itu tadi ya yang lu bilang siluman ular itu ya. Jadi kalau yang di awal disebut tadi. Kalau aku ngomong namanya tol ya lumrah, Bi, sering terjadi macam-macam kayak gitu. Ya itu aja ceritanya. Oke. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Ya itu mungkin itu tadi sih, mungkin penunggu situ gitu lah. Gaib situ, jelmaan dari ular atau apa kayak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah udah berbagi waktunya mau nontonin kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.